Menurut madhab Hanafi, itu anak kecil yang belum balik tidak boleh ngimami orang yang sudah balik. Nek podo cilike oleh. Menurut madhab Hambali dan Maliki, boleh ngimami orang yang sudah balik hanya ngimami sholat sunnah. Menurut madhab Syafi'i, anak yang mumayyiz itu boleh ngimami sholat sunnah maupun sholat wajib, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, maghrib, subuh umpamane. Cuma tidak boleh ngimami sholat Jum'ah. Jadi di mazhab Syafi'i itu sholat sunnah boleh, sholat wajib boleh, tapi tidak boleh ngimami sholat Jum'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin Salamah qala, dari Amr bin Salamah ia berkata, qala abi, ayah saya berkata, ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqah, aku sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi yang hak. Jadi Nabi ini menyampaikan hal yang benar. Qala, Amr berkata, idza hadaratis sholatu, apabila waktu sholat telah tiba, falyu'addin ahadukum, maka salah seorang di antara kamu hendaknya mengumandangkan azan. Wal yu'ammakum aktsarukum Qur'anan, dan hendaklah ada yang menjadi imam yang banyak hafalannya di antara kamu. Qala, Amr bin Salamah berkata, fanadharu falam yakun ahadun aktsaru minni Qur'anan. Ya, mereka mencari-cari dan tidak ada seorang pun yang banyak hafalan Al-Qur'an di antara kami. Faqaddamuni wa anabnu sittin ausab isinina. Ya, lalu mereka mengajukan aku, dan aku waktu itu usia 6 atau 7 tahun. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Ini cerita Amr bin Salamah, Pak. Jadi ayahnya menceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau sudah waktu sholat tiba, hendaknya ada yang azan, terus hendaknya ada yang ngimami, ya, yang terbanyak hafalannya. Lalu mencari sapa sing akeh hafalane Al-Qur'an. Ternyata ana awake cilik, Pak. Ya, usianya antara 6 sampai 7 tahun. Ini mengaku begitu. Lalu disuruh ngimami. Nah, bagaimana hukumnya anak kecil jadi imam? Ini sholat apa? Sholat wajib. Ya, yang dimaksud hadis ini. Karena setelah waktu masuk ada muadzin, ada imam. Ya, seperti sholat duhur, sholat dan seterusnya. Begini, imam yang masih kecil itu ada khilafiyah, perbedaan di antara imam mazhab. Tapi umumnya imam ini boleh ngimami, atau anak kecil itu boleh ngimami kalau sudah mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah faham, iso katokan dhewe, sungkan nek udo, ngerti api elek, gerakan sholat wis bener. Ya sekitar 7 tahun. Ya, Pak Edi berapa tahun? Pak Edi 7 tahun ya, lebih ya kakek lah. Ya. Nah ini, kalau sudah 7 tahun, terus dia mampu semacam itu, boleh ngimami. Pertama, menurut madhab
Hanafi itu anak kecil yang belum balik tidak boleh ngimami orang yang sudah balik. Nek podo cilike oleh. Jadi awake cilik durung balik ngimami wong balik, menurut mazhab Hanafi tidak boleh. Menurut mazhab Hambali dan Maliki boleh ngimami orang yang sudah balik, hanya ngimami sholat sunnah. Jadi taweh kok sing ngimami awake cilik ini bacaannya bagus ya, gerakan sholat sudah benar tapi belum balik Pak, usia umpamanya 9 tahun 8 tahun sing kene-kene ki apale kalkul-kalkul tok umpamane ya, ini boleh ngimami sholat taraweh, sholat gerhana ya. Menurut madhab hanya tadi ya, madhab Hambali sama Maliki hanya boleh ngimami sholat sunnah. Menurut madhab Syafi'i anak yang mumayyiz itu boleh ngimami sholat sunnah maupun sholat wajib, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, maghrib, subuh umpamane bacaannya bagus umpamanya ya, gerakannya sudah bagus, ngerti tentang sholat tapi belum balik ngimami sing sepuh-sepuh yang balik-balik itu, yang kalkul-kalkul tadi itu ya. Ini langsung Pak, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma umpamane pakai abasa 42 ayat. Yang lain surat opo iki? Surat opo iki? Sampai nis kalkul ae kau. Nah, ini boleh ngimami maghrib isya subuh menurut mazhab Syafi'i. Cuma tidak boleh ngimami sholat Jum'ah. Jadi di mazhab Syafi'i itu sholat sunnah boleh, sholat wajib boleh, tapi tidak boleh ngimami sholat Jum'ah. Ya, jadi dicoba wae. Sopo sing cilik nduk kene ya, tiba ya cilik sholat kene, nduk kene ini ana tip apa HP gitu Pak. Suaranya cilik ya. Jadi Ananda Junet itu kan cilik itu Pak ya. Suaranya enak lho. Wih tiba enak, tiba HP nduk kene sing muni ya. Nah ini apa diperbolehkan. Jadi hukum-hukum apa ngimami. Terus dulu pernah saya sampaikan, laki-laki boleh ngimami semuanya, ngimami ibu-ibu, ngimami anak-anak, ngimami banci boleh. Nah ibu-ibu boleh ngimami ibu-ibu, tapi ibu-ibu tidak boleh ngimami banci ya. Jadi ngimami banci tidak boleh. Banci boleh ngimami ibu-ibu, tapi banci tidak boleh ngimami banci. Jadi ini ibu-ibu boleh ngimami ibu-ibu, nggak boleh ngimami banci. Banci boleh ngimami ibu-ibu, kebalikannya. Tapi banci ini tidak boleh ngimami banci, sesama banci tidak boleh. Ya, Pak Nuh ngimami Pak Edi. Contoh banci, tapi kan enggak gitu loh. Ya, kenapa kok banci tidak boleh ngimami banci? Ngapunten. Ada kemungkinan yang diimami itu kelanang-lanangan Pak. Jadi sing nduk ngaku lembenge kenemenen, lembenge 90%. Nah sing di belakang lembenge mek 60%, berarti lanange kakean kaya gitu loh. Nah ini jadi tidak boleh. Iki sing di moco dihitung sik sama sing lanang ngopo iki, sing nemen-nemen lanange nduk depan ndak bisa. Jadi banci ndak boleh ngimami banci. Dicoba wae engko ibu-ibu salat ya, nekakno banci. Kok ngimami, enggak apa-apa wong banci ngimami ibu-ibu ndak apa-apa kok. Poso kok gak iso salat, Pak. Ya, goyang guyu tok wae. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, iki apa ini? Ya, ada ngene lho ngene Pak. Allah. Ya, ini jadi ndak pas, tapi secara fikih itu urutannya ya. Jadi soft pertama bapak-bapak, soft kedua anak-anak laki-laki, soft ketiga banci, soft keempat
ibu-ibu, sop kelima anak-anak perempuan. Kalau memang disebutkan gitu ya. Lah iki ana wong lanang siji, banci siji, anak laki-laki siji, ibu-ibu siji, dotok ngono wae. Ya ndak gitu ya. Jadi enggak tuwa, iki lak bebanja, Pak. Ya, padha gini tuh loh. Ada hadis sahih barang siapa ada mayit disolati oleh 3 shaf, maka doanya diterima oleh Allah. Wa fi riwayatin 40 orang, wa fi riwayatin 100 orang. Nah, 3 shaf itu ada hadisnya, Pak. Ustaz, 3 shaf, kita bikin 3 shaf ya. Jumlah makmumnya 3. Tuh, 2, 3. Ya enggak gitu. Iku lak bebanja. Ya besof, sof itu begini, Pak. Ini ana wong songo, 3 itu masih mendingan. Oh siji 1 ya. Terus imame jadi kewenceng ini. Jadi mayite iki opo iki salat gak tepak blas iki. Ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Makanya kadang-kadang Pak Mudinya monggo bikin 3 soft lah itu. Ya, ini banyak bikin ganjil. Nih banyak lebih 40 kus gak usah deh bikin begitu, karena hadisnya barang siapa ada mayit disolati oleh 40 orang ya, maka doanya orang ini diterima oleh Allah. Ya, jadi lebih banyak lebih bagus. Ini sudah hampir Isya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberi keturunan soleh solehah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberi jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad